Bapak Dr. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi, MPD, selaku Ketua dalam Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia, dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ari Iriawan, selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada Diklat Daring Guru Cendekia pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan instruksi bahwa pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan pertama, yakni pada tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2023 pukul 19.00 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adapun untuk diskusi interaktifnya melalui WA Group, yakni pada tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2023. Baik, Bapak Ibu, seperti dengan sesuai pada moto Guru Cendekia, yakni berkarya nyata untuk pendidikan, maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan e-sertifikat, daftar hadir, materi, dan lain sebagainya, karena itu sudah dipersiapkan langsung oleh admin Guru Cendekia. Baik, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu fokus dalam menyimak materi dan diskusi nantinya, apa yang akan dibahas oleh pemateri kita pada malam hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, untuk membukanya akan disampaikan sambutan dari Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia oleh Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Suratul Istiqomah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu dalam kegiatan Diklat Daring Pengumpulan Data dan Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia yang programnya adalah Guru Cendekia. Jadi Bapak Ibu, untuk diketahui kegiatan ini ataupun aktivitas kita pada malam hari ini, kita mulai dari tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2023, seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, di mana untuk diketahui Bapak Ibu, Guru Cendekia ini adalah program yang dikhususkan bagi Bapak Ibu semua yang berfokus pada peningkatan kemampuan profesionalisme Bapak Ibu dalam menulis karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu, dalam karya ilmiah itu ada banyak sekali dan luas sekali, ada bagaimana tekniknya, kemudian bagaimana caranya, lalu strategi-strategi dalam menulis karya tulis ilmiah. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat sebuah laporan, kemudian laporan PTK, skripsi sampai dengan disertasi, lalu ada juga jurnal, artikel, dan beberapa jenis karya ilmiah yang lain. Kami di Perkumpulan Para Cendekiawan ini juga tidak hanya sekedar menyelenggarakan seminar ataupun materi yang kami sampaikan, tapi juga kami sudah menyediakan media-media yang ada yang berkaitan dengan karya Bapak Ibu, sehingga sesuai dengan moto di Guru Cendekia ini, kita berkarya nyata Bapak Ibu, berkarya nyata untuk pendidikan. Kami sudah menyiapkan ada sekitar 30 jurnal ilmiah nasional. Kemudian kami juga memiliki penerbit buku, lalu kami juga ada media populer yang bisa mempublikasikan hasil-hasil tulisan ataupun karya Bapak Ibu peserta. Jadi tidak hanya sekedar materi. Seperti yang kami sampaikan juga di WA Group. Jadi kami ataupun Bapak Ibu nantinya, Bapak Ibu bisa mempublikasikan karya-karyanya, dan khusus di kegiatan ini, kami sudah menyiapkan sekitar 25 slot. 25 slot Bapak Ibu bisa publikasi artikel ilmiahnya di jurnal ilmiah, 25 secara gratis. Oke. Nah, itu yang kami siapkan bagi Bapak Ibu semua. Oleh karena itu,
Bapak Ibu dalam kegiatan ini tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif. Kami di Guru Cendekia, kami membebaskan Bapak Ibu untuk tidak memikirkan administratif. Biarlah para admin ataupun para panitia yang menyiapkannya. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, pada ilmu yang diberikan oleh narasumber, sehingga Bapak Ibu bisa dengan lebih mudah untuk membuat sebuah karya tanpa memikirkan banyak beban administratif. Baik Bapak Ibu semua, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kegiatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis data yang pada malam hari ini akan dibimbing ataupun akan kita banyak belajar kepada narasumber yang kami sudah undang dan kita sudah dibersamai di Zoom meeting ini, yaitu Bapak Dr. M. Irawan. Beliau adalah dosen di Universitas Pendidikan Mandalika dan beliau merupakan salah satu penggemar ataupun salah satu bahasanya ya, yang dari S1 sampai dengan S3-nya, sampai dengan disertasinya, beliau menggunakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sudah tepat sekali kami mengundang beliau untuk berbagi ataupun sharing dan berdiskusi bersama-sama seperti apa sih penelitian kualitatif, kemudian bagaimana pengumpulan data dan analisis datanya nantinya, karena data-data yang Bapak Ibu dapatkan di setiap penelitian tentunya ada. Semua penelitian itu membutuhkan data dan bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana cara menganalisanya, khusus pada penelitian kualitatif. Ya, baik Bapak Ibu semua, sekali lagi selamat datang dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diklat daring Guru Cendekia. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan manfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua, dan selamat mengikuti kegiatan diklat. Saya kembalikan ke moderator dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, terima kasih atas sambutannya oleh Bapak Dr. Muhammad Soehardi, MPD. Baik, untuk memanfaatkan waktu, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak tahu, nggih. Baik, di sini sudah bergabung Bapak Dr. Muhammad Ari Irawan, MPD, selaku dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, yang pada malam hari ini sebagai pemateri kita di dalam diklat daring Guru Cendekia. Nah, tentang pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif. Tadi juga sudah disampaikan oleh oleh ketua langsung bahwa di sini akan kita kupas untuk pada pertemuan pertama ini akan mengupas terkait dengan pengumpulan data. Jadi untuk pertemuan kedua nanti baru yang untuk analisis datanya, sehingga akan runtun, akan lebih fokus lagi Bapak Ibu untuk menyimak satu persatu materi kita begitu. Baik, di sini untuk lebih memperjelas lagi bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok. Nah, untuk di sini adapun untuk kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap dan keyakinan serta persepsi. Jadi untuk lebih dalamnya lagi kita akan menyimak langsung oleh pemateri kita Bapak Dr. Muhammad Ari Irawan, MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator Adinda Suradatul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta diklat Guru Cendekia. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk suara, apakah terdengar suara saya Bapak Ibu? Oke, sudah terdengar jelas Bapak? Ya, alhamdulillah.
Saya mau coba share screen. Halo Bapak. Halo Pak Dr. Ari. Halo Pak Dr. Ari. Baik, Bapak Ibu, mungkin di sini ada gangguan ringan dari pemateri kita, jadi mohon ditunggu sebentar nih Bapak Ibu. Baik, mohon ditunggu sebentar nih Bapak Ibu, mungkin karena gangguan jaringan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya terlempar keluar. Ini saya menggunakan dua perangkat ya, perangkat laptop sama komputer, laptop sama HP. Mungkin saudari moderator bisa ditampilkan PPT saya. Baik, sebentar Bapak. Mohon maaf Bapak, belum dikirimkan ke saya ini untuk PPT-nya. Halo Pak Dr. Ya. Suhardi, mungkin Bapak bisa dikirimkan ke saya, Bapak. Di Dr. Suhardi sudah saya kirim tadi. Coba di. Sebentar, belum dikirimkan saya ini, Pak. Oh ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh ini sudah masuk, Bapak. Oke. Sudah ya? Oke, oke. Baik, apa sudah terlihat Bapak Dr. Ari? Halo Pak Dokter? Ya. Sudah? Oke. Ya, Baik. sudah. Baik, kita mulai saja, oke Pak. Oke, silakan Pak. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang ikut dalam diklat ini. Yang pertama, sebelum kita belajar terkait dengan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, mungkin alangkah baiknya kita belajar juga, kita awali dengan bagaimana konsep metodologi penelitian kualitatif. Mungkin bisa dibuka slide terkait dengan konsep metodologi penelitian kualitatif, saudari moderator. Oke, Terus, silakan Pak. Yang ini? Lanjut. Terus, ya. Terus, oke. Bapak Ibu guru atau peserta diklat malam ini, dalam penelitian kualitatif tentunya kita harus memahami apa itu penelitian kualitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu lebih kepada banyak menggunakan angka, memang
awalnya memang data itu berbentuk deskriptif kata-kata, tapi dengan adanya skala itu menjadikan dia memiliki nilai atau angka. Baik, sebelumnya kita membahas bahwa metode penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ilmiah itu harus rasional. Jadi rasional di sini harus masuk akal, ya, harus masuk akal dari aspek apa yang akan kita teliti, jelas sumbernya, ya, itu yang rasional. Kemudian yang empiris. Empiris itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Memang data itu harus objektif, harus ada. Misalkan kita meneliti terkait dengan manajemen sarana prasarana atau metode mengajar guru atau media pembelajaran. Itu barangnya harus empiris, harus nyata. Kemudian sistematis. Sistematis itu harus runut, mulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian ada kajian teori sampai kepada metodologi penelitian, ya, yang beberapa hal yang ada dalam metodologi itu, misalkan di bab 3 itu ada salah satu yang akan kita bahas malam ini adalah teknik pengumpulan data. Next. Ya, ini salah satu pendapat terkait dengan apa itu penelitian kualitatif. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat ya pemahaman dan informasi terkait dengan penelitian kualitatif pada diklat-diklat sebelumnya. Di sini saya bahas sedikit bahwa penelitian kualitatif ya merupakan fokus perhatian dan beragam metode mencakup pendekatan yang interpretatif ya, penuh pemaknaan, kemudian naturalistik. Naturalistik itu alami ya, alamiah. Jadinya tidak ada setting kondisi seperti penelitian-penelitian eksperimen ya, atau dalam pendekatannya kuantitatif. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu menggunakan atau sekali menggunakan variasinya itu ada beberapa hal ya, khususnya dalam penelitian studi kasus misalkan. Ada juga terkait dengan pengalaman pribadi ya. Itu masuk ke dalam salah satu karakteristik penelitian kualitatif. Next. Baik. Dalam bukunya Creswell, nanti Bapak Ibu yang suka baca nih, yang suka baca itu salah satu memang dalam bukunya Creswell itu research design ya. Itu khusus juga membahas masalah salah satunya ya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadinya beliau menyampaikan bahwa kualitatif itu merupakan metode untuk mengeksplorasi ya, menjelajah dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial. Memang kualitatif ini awalnya memang penelitiannya itu dalam penelitian-penelitian etnografi, penelitian-penelitian budaya. Kemudian dikembangkan juga ke dalam penelitian-penelitian pendidikan dan lain-lain. Kemudian dalam Arifin juga bahwa kualitatif itu penelitiannya selain di bidang sosial juga masuk di kemanusiaan juga ya, sudah berkembang, jadinya tidak terfokus di etnografi. Banyak penelitian-penelitian yang di luar juga pendidikan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian selanjutnya ini pendapatnya Bogdan dan Bicklin 2008. Kalau karakteristik ya, karakteristik itu lebih kepada sifat yang lekat ya dalam suatu pendekatan penelitian. Itu kalau kualitatif itu naturalistik. Naturalistik itu
alamiah tanpa ada pengkondisian. Kalau pengkondisian itu kan larinya ke pendekatan eksperimen. Misalkan Bapak Ibu meneliti pengaruh, misalkan dalam olahraga ya, salah satunya pengaruh push up terhadap kekuatan servis. Jadinya itu ada eksperimen, ada pengkondisian. Jadinya sebelum kita meneliti, responden atau subjek penelitian kita minta untuk push up dulu. Ya, sebelum push up kita tes bagaimana kekuatan servisnya kalau dalam olahraga. Kemudian ketika push up, setelah push up, bagaimana kekuatan servisnya? Itu dalam hal pengkondisian. Tapi kalau kualitatif itu memang naturalistik, alamiah, mengalir begitu saja ya. Kemudian datanya deskriptif. Deskriptif itu berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat ya yang menggambarkan suasana dalam suatu lingkup penelitian kita, misalkan di sekolah ya. Jadinya dalam penelitian kualitatif itu kebanyakan sifatnya itu deskriptif. Kemudian menekankan pada proses. Jadi pada penelitian kualitatif itu, karena nanti akan kita pelajari itu adalah bagaimana seorang peneliti di lapangan itu mengobservasi ya, kemudian mewawancara, jadinya lebih menekankan pada proses. Kemudian ada analisis data juga induktif ya. Data induktif memang bersumber dari umum ke khusus ya. Kemudian ada makna ya, bagaimana perspektif partisipan, bukan perspektif peneliti itu sendiri. Jadinya dalam penelitian kualitatif itu lebih ditekankan kepada perspektif partisipan, bukan perspektif peneliti. Oke. Selanjutnya, next lagi. Oke. Ya. Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif itu dalam beberapa buku ya, buku penelitian kualitatif. Di antaranya itu ada riset case study atau studi kasus. Di mana studi kasus yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam juga penelitian tindakan kelas ya, atau penelitian sekolah, manajemen sekolah dan lain-lain. Jadi apa studi kasus memiliki secara cermat program peristiwa aktivitas ya, proses atau sekelompok individu. Kemudian ada etnografik. Etnografik itu lebih kepada mengkaji kebudayaan ya, memang di lingkungan yang alamiah. Kemudian ada grounded theory research, di mana peneliti memproduksi teori umum ya dan abstrak dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Kemudian ada naratif. Tapi yang lebih banyak digunakan oleh para peneliti itu pendekatannya studi kasus. Mohon maaf Bapak, kameranya. Baik, lanjut. Yang ini Bapak. Selanjutnya, terus. Yang ini Bapak. Next. Langsung di teknik pengumpulan data. Oke. Baik. Ini Bapak. Ya. Jadi yang kita akan sama-sama pelajari itu di bagaimana teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Secara umum ada 3
teknik dalam pengumpulan data, Bapak Ibu. Ada observasi, wawancara, kemudian dokumentasi. Tapi ada yang beda. Dalam bukunya Creswell itu menambahkan audiovisual. Tapi walaupun apapun perbedaannya, intinya ya salah satu yang 3 ini ya. Apakah bisa kita gabungkan antara 3 atau 4 teknik pengumpulan data ini? Sangat bisa dan luar biasa data yang Bapak Ibu dapatkan nanti. Lanjut. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa dalam proses observasi atau pengamatan itu ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada observasi partisipatif, kemudian observasi terus terang, dan samar ya. Selanjutnya observasi tak terstruktur. Apa observasi partisipatif itu? Bagaimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lapangan ya, mengikuti proses dalam sesuai dengan fokus masalah yang kita angkat. Kemudian ada juga pengamatan yang terus terang. Bagaimana peneliti menyampaikan tujuan dia ke sekolah untuk melakukan penelitian dan melakukan pengamatan sesuai dengan fokus masalah yang Bapak Ibu angkat ya dalam suatu penelitian. Kenapa kok dijadikan satu observasi terus terang dan samar? Karena dalam pengamatan juga ada beberapa hal ya, baik yang akan kita amati itu kegiatan di sekolah ya, proses belajar mengajarnya, kemudian bagaimana dia, misalkan kita meliti terkait dengan keefektifan penerimaan peserta didik baru ya, PPDB. Biasanya kan ada beberapa data yang mungkin yang akan kita amati tidak diperbolehkan oleh sekolah. Nah, itu modelnya samar. Ada juga observasi tak terstruktur. Biasa observasi tak terstruktur ini dilakukan ketika melakukan gerentur ya, di mana kalau kualitatif ini masalahnya masih samar-samar ya, dan ketika kita turun, nah itu kita banyak melakukan observasi dan tak terstruktur, belum menyentuh kepada fokus atau inti yang akan kita gali. Baik, selanjutnya next. Ya, di sini kita melihat ya ada 3 objek yang akan kita observasi. Yang pertama pilih ya, tempat. Yang misalkan Bapak Ibu meneliti terkait dengan efektivitas sarana prasarana di kelas. Otomatis kita yang amati, apa yang kita amati? Ya, dalam kelasnya, tempatnya, mejanya, ruangannya seperti apa? Apakah udara yang di kelas itu bagus ya, sejuk, sehingga siswa itu nyaman untuk belajar. Kemudian ada aktor atau orang. Orang di sini tentunya dalam penelitian kualitatif itu sesuai dengan fokus masalahnya. Misalkan kepala sekolah, di situ ada guru, ada siswanya, wakasek atau wakil kepala sekolahnya, bisa juga nanti orang tua siswa atau wali ya. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas di sini kegiatan proses PBM ya, proses belajar mengajar, atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan
apa fokus Bapak Ibu yang angkat? Misalkan terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah itu memimpin dalam proses rapat, kemudian kegiatan-kegiatan supervisi, dan lain-lain. Next, Kak ya. Ya. Di sini ada 3 tahapan observasi yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, tahap persiapan ya. Tahap persiapan itu juga lebih dikenal kepada Grand Tour. Ya. Yang kita masuki yang tadi itu ada tempat, ada aktor, ada aktivitas. Kemudian ada tahapan reduksi, menentukan fokus. Yang awalnya masalahnya masih remang-remang atau tidak jelas, kemudian kita memilih, ya, menseleksi di antara apa yang kita dapatkan tadi dari 3 objek yang kita observasi. Kemudian ada tahap seleksi. Kita urai lebih rinci lagi. Seperti gambaran contoh yang saya tampilkan ini, ya. Kesimpulan 1, misalkan di tahapan deskripsi. Ini banyak data yang kita peroleh dari apa yang kita amati. Seperti contohnya ya. Kemudian mengerucut ke tahap reduksi. Kita reduksikan ada abjad besar, ya, kemudian kecil, kemudian ada angka. Kemudian masuk lagi di kesimpulan ketiga. Jadinya ketemu bahwa lebih rinci lagi data-data yang kita dapatkan dari tahapan reduksi tadi. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Oke, next. Nah, di sini saya tampilkan format observasi. Ini tidak baku Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan juga karena beberapa model juga berbeda tergantung dari kecepatan kemudahan ya. Kalau yang saya tampilkan di sini itu saya ambil dalam bukunya Profesor Imron Arifin yang judul bukunya Penelitian Kualitatif. Ini salah satunya. Ya. Ada tema observasi, kemudian lokasi objek. Tema observasi itu nanti kita lebih kepada apa fokus yang akan kita observasi. Misalkan di aspek sarana prasarananya atau media pembelajarannya, kemudian lokasinya di mana? Apakah lokasinya yang kita observasi itu di kelas atau di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah ya. Kemudian jenis objeknya juga ada catatan. Ini catatan ini seandainya misalkan masih meragukan ya atau masih kurang jelas. Kemudian ada tanggal, jamnya kapan Bapak Ibu melakukan pengamatan. Nah, gimana dengan coding? Kalau coding itu bisa disesuaikan dengan kemudahan Bapak Ibu untuk mengolah data. Itu nanti saya tampilkan ya salah satu ya contoh coding. Selanjutnya, next, ya. Kita masuk di tahapan wawancara. Jadi wawancara itu ada 3 jenis atau model wawancara seperti observasi tadi ya. Ada wawancara terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur ini pedoman narasumber itu sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu meneliti terkait dengan
kurikulum, misalkan sudah disiapkan pertanyaannya, mulai dari perencanaan kurikulum, bagaimana pengembangannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya. Kemudian ada wawancara semi terstruktur. Jadinya sudah ada pedoman, kemudian dari hasil diskusi atau wawancara itu, apa yang disampaikan oleh narasumber itu yang kita kembangkan. Itu wawancara semi terstruktur. Nah, yang terakhir adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini biasanya digunakan ketika kita grand tour. Grand tour itu menggali permasalahan awal dulu. Saya pernah neliti terkait dengan manajemen kepemimpinan kepala sekolah. Tapi ketika saya wawancara dengan kepala sekolah, guru, ya, staf, dan lain-lain, itu ternyata yang menarik itu bukan hanya aspek kepemimpinannya saja, tetapi budaya sekolah yang ada di sekolah itu sehingga menjadikan sekolah itu unggul. Jadi wawancara terstruktur itu wawancara lepas ya. Jadi untuk menganalisis permasalahan-permasalahan umum. Baik, selanjutnya. Ada beberapa langkah ya, 7 langkah Bapak Ibu melakukan wawancara. Yang pertama, tetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kalau memang fokusnya di manajemen kelas, ya tentunya nanti yang akan kita wawancara adalah guru-guru. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Pokok-pokok masalah itu kembali lagi sesuai dengan fokus atau rumusan masalah yang Bapak Ibu tetapkan sebelumnya. Kemudian mengawali atau membuka alur wawancara. Dalam wawancara itu tentunya kita sebagai peneliti, kita yang mengawali atau membuka alur wawancara itu, menyampaikan kepada entahlah kepala sekolah atau guru, tujuan kita melakukan penelitian itu. Kemudian melangsungkan alur wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang Bapak Ibu telah tetapkan. Nah, poin kelima sangat penting mengkonfirmasi ringkasan atau ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Kenapa kok harus dikonfirmasi Bapak Ibu? Sehingga data itu memang betul-betul valid. Kita sampaikan misalkan kita menanyakan terkait dengan kepala sekolah yang disiplin ya. Awalnya kita menanyakan apakah kepala sekolah Bapak Ibu hadir tepat waktu, misalkan seperti itu. Oh iya, hadir tepat waktu. Nah, setelah selesai wawancara, kita sampaikan kembali apa yang sudah kita dapatkan dalam proses wawancara itu. Oh, tadi Bapak Ibu menyampaikan kepada saya bahwa kepala sekolah hadir tepat waktu. Jadinya kita mengkonfirmasi lagi apa yang sudah disampaikan tadi. Kemudian menulis ya hasil wawancara dalam catatan lapangan. Nanti Bapak Ibu saya tunjukkan bagaimana format hasil wawancara. Kemudian mengidentifikasi tidak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Tidak lanjutnya lebih kepada nanti analisis data yang akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Baik. Di sini jenis-jenis pertanyaan wawancara yang biasa diajukan oleh peneliti kualitatif. Yang pertama berkaitan dengan pengalaman. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengajar di kelas 1, misalkan seperti itu. Kemudian ada berkaitan dengan pendapat. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang pimpinan kepala sekolah, misalkan.
Itu contohnya. Kemudian dengan perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapat reward dari kepala sekolah? Kemudian ada yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu terkait dengan profesionalisme, misalkan mengajar guru tersebut. Apakah dia memahami RPP, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan dengan berkaitan dengan indera. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar misalkan kepala sekolah menyampaikan atau memotivasi guru-guru ya untuk lebih giat lagi atau menginovasi ya model atau metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Latar belakang itu biasanya di awal ya Bapak Ibu nama lengkapnya siapa, program pendidikannya apa, kemudian mengajar mata pelajaran apa, itu pelajaran terkait dengan latar belakang. Oke, kemudian next selanjutnya. Ya. Yang dokumen. Format transkrip. Oke, sebentar Pak. Ya. Di sini ada dua format transkrip wawancara yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam penelitian kualitatif. Bisa modelnya seperti di atas, yang paling gambar paling atas ya. Wawancara, narasumber, misalkan kepala sekolah. Nah, seperti ini modelnya transkrip wawancara. Yang kedua, ini yang saya kutip dari bukunya Prof. Imran Arifin. Itu berbeda dengan di atas. Itu deskriptif bentuknya, ya. Seperti ini, ada kode, ya, yang gambar nomor 2, kode transkrip wawancara. Kalau kode ini, bagaimana Bapak Ibu dimudahkan untuk menganalisis data saja. Misalkan kode 43 ini adalah kode transkrip wawancaranya. Lembaran berapa kali? Misalkan wawancara ke-43 nih. Kemudian yang 11 ini adalah kode nomor responden kita. Misalkan saya kodenya adalah 11. Kan nomor 1 misalkan kepala sekolah, 2 Wakasek kurikulum, 3 Wakasek Sarpras, dan lain-lain. Nah, kodenya itu seperti ini. W itu adalah wawancara. SP ini adalah topik atau fokus masalah dalam penelitian kita. Misalkan topiknya sarana prasarana nih. Ya. Kemudian 18, 5 dan 23 itu tanggal, bulan dan tahun Bapak Ibu melakukan wawancara. Kalau mau dideskripsikan juga seperti ini ya. Nama laki-laki siapa. Kemudian jabatan, lokasi wawancaranya di mana, kemudian pukul atau waktunya kapan. Nah, seperti ini. Ini model kedua dalam format transkrip wawancara. Apakah format transkrip wawancara ini baku? Tidak juga. Kita bisa improve ya dua format ini dengan gaya kita masing-masing. Intinya bagaimana Bapak Ibu itu dimudahkan untuk menganalisis, baik itu nanti data yang berasal dari observasi, kemudian wawancara, dan nanti observasi, ya, dokumentasi nanti terakhir ya kita bahas. Next, Bapak. Oke, next. Baik, terakhir dokumen. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang bisa Bapak Ibu gali informasinya. Di sini ada dua bentuk dokumen. Itu dalam bukunya Prof. Sugiono ya, pendekatan kuali-kuanti, menyampaikan ada dua bentuk dokumen. Yang pertama bentuk tulisan. Kemudian yang kedua adalah bentuk gambar.
Kalau dalam bukunya Creswell itu dipisah, dokumen itu khusus catatan. Makanya dalam metode pengumpulan data versi Creswell itu, audiovisual itu berbeda dengan dokumen. Kalau dalam buku Sugiono itu, audiovisual masuk juga nanti dalam bentuk gambar. Ya. Ini ada 2 dokumen yang Bapak Ibu bisa gali di lapangan untuk mengumpulkan data. Tulisan dalam bentuk catatan harian, kemudian rapat, notulen rapat, daftar hadir, ya, laporan-laporan. Oke, kalau bentuk gambar itu foto-foto kegiatan. Misalkan kita bertanya terkait dengan bagaimana proses penerimaan satelit baru. Responden menyampaikan, oh kita rapat dulu, rapat tim kecil. Ada tidak bukti rapatnya? Oh ada. Notulen rapat, kemudian daftar hadir rapat. Ada juga pasti foto-foto ketika kepala sekolah atau tim PPDB itu melakukan kegiatan rapat. Itu dalam bentuk gambar. Itu memperkuat penelitian kita. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu, di sini ada saya tampilkan juga format dokumentasi. Hampir sama juga formatnya dengan format observasi, tetapi di situ ada tema dokumentasinya. Misalkan tema dokumentasi sesuai dengan fokus masalah Bapak Ibu atau rumusan masalahnya terkait dengan prasarana. Tentunya tema dokumentasinya itu kita tampilkan itu adalah sarana prasarana. Kemudian lokasinya, lokasi tempat kita memperoleh dokumen tersebut. Apakah di TU, apakah di ruang Wakasek atau ruang kepala sekolah. Isinya apa? Kemudian tanggal jam kapan kita memperoleh dokumen itu. Ya. Next. Yang ini Bapak? Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya menampilkan jenis-jenis, opsi-opsi atau kelebihan dan kelemahan pengumpulan data kualitatif. Ada seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 metode ya dalam pengumpulan data kualitatif, tapi yang berbeda di Creswell itu audiovisual itu dibedakan. Ini saya kutip dari bukunya Creswell, John W. Creswell, terkait dengan opsi-opsi ya, kelebihan dan kelemahan pengumpulan data kualitatif. Yang pertama observasi. Pilihan-pilihannya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bisa pilihan atau jenis partisipan utuh ya, di mana peneliti menyembunyikan perannya sebagai observer. Kemudian peneliti sebagai partisipan, di mana peneliti menampakkan perannya sebagai observer ya, yang tadi sembunyi sekarang terang-terangan. Ada juga partisipan sebagai observer. Ya, partisipan sebagai observer. Bisa tidak? Misalkan kita ingin tahu bagaimana motivasi atau hasil belajar di kelas A misalkan. Jadi kita bisa menggunakan partisipan misalkan guru yang ada di kelas itu yang akan menjadi media kita memperoleh data itu. Jadinya peran observasi sekunder itu diserahkan kepada partisipan ya. Kemudian ada peneliti utuh.
Jadi peneliti utuh itu peneliti mengobservasi tanpa bantuan partisipan, ya. Memang dia totalitas, ya, tidak ditahu dia sebagai peneliti, ya, tapi memang harus masuk dalam lingkaran lokasi penelitian tersebut. Adapun kelebihan dari beberapa opsi tadi, observasi, ya, dalam salah satu jenis observasi ini, yaitu peneliti mendapatkan pengalaman langsung dari partisipan, apa yang disampaikan, ya, kendala-kendala, kemudian data-datanya, ya. Kemudian peneliti dapat melakukan perekaman ketika ada informasi yang muncul, ya. Kalau emang kita modelnya terang-terangan. Selanjutnya, aspek-aspek yang tidak biasa atau ganjil bisa dideteksi selama observasi kalau emang kita partisipan utuh, ya. Kemudian ada opsi terakhir, ya. Jika peneliti tengah mengeksplorasi topik-topik yang mungkin kurang menyenangkan, itu partisipan bisa mencatatnya, ya. Kemudian ada pun kelemahan. Kelemahan-kelemahannya salah satu di antaranya adalah peneliti bisa saja tampak sebagai pengganggu. Ketika kita turun, ya, kita masuk dalam lokasi penelitian di sekolah, kadang-kadang Bapak Ibu guru ketika termasuk merasa sebagai pengganggu. Kemudian peneliti sangat mungkin tidak dapat melaporkan hasilnya karena memang ada beberapa mungkin di sekolah atau di kantor-kantor, ya, kalau kita yang dalam penelitian-penelitian manajemen khususnya di keuangan mungkin yang bersifat privat atau privat, ya, pribadi. Oke. Selanjutnya kelemahan dalam observasi itu peneliti dianggap tidak memiliki skill observasi yang baik. Kenapa kok seperti itu? Karena seperti yang sampaikan di awal tadi, adalah langkah-langkah ketika melakukan observasi itu belum kita lakukan. Kemudian sejumlah partisipan tertentu itu, misalkan seperti siswa itu, seringkali memang ada mendatangkan masalah, ya, dalam proses penelitian. Ada berapa seperti itu kan, karena tiba-tiba kita hadir orang luar, misalkan dalam lingkup aktivitas itu. Nah itu. Oke, lanjut. Next. Wawancara. Ya. Atas wawancara. Oke. Baik, untuk wawancara, ini karena saya kutip di bukunya Creswell itu, pilihan-pilihannya itu bisa berhadap-hadapan, ya, maksudnya face to face, ya, person to person, wawancara perorangan, ya. Kemudian wawancara juga bisa dilakukan via telepon. Bisa tidak? Ya bisa, ya. Karena sekarang kecanggihan teknologi, ya, bisa via telepon. Datanya gimana? Ya tentunya nanti akan kita combine dengan hasil observasi dan dokumentasi. Kemudian pilihannya bisa juga fokus grup, ya. Misalkan kita nanya beberapa orang guru, kita kumpulkan dalam satu wadah, ya. Nah itu kita wawancarai. Kemudian juga wawancara internet dengan email atau perangkat online lainnya. Ya, ini diakui juga sebagai salah satu, ya, opsi atau pilihan dalam mengumpulkan data-data penelitian, khususnya dalam penelitian kualitatif. Jadi kelebihannya apa dalam wawancara? Opsi pertama penting ketika peneliti tidak bisa mengobservasi secara langsung, ya. Kita tidak bisa turun ke lapangan secara langsung, ya bisa kita menggunakan via telepon, ya, atau via internet atau email dan lain-lain.
Kemudian para partisipan juga bisa lebih luas memberikan informasi historis ya ketika kita face to face berhadapan langsung, lebih datanya itu lebih jelas. Kalau via HP atau via internet atau via video call dan lain-lain, ya dengan sinyal seperti yang tadi saya alami ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian apa kelemahannya? Informasi yang diperoleh bisa saja tidak murni karena masih disaring kembali oleh peneliti. Karena hasil wawancara itu kan bentuknya deskriptif. Jadinya nanti akan kita saring kembali ya. Apa yang menjadi fokus masalah kita. Seperti yang saya tampilkan juga di tahapan observasi hampir sama juga dengan wawancara. Ya, kesimpulan 1, kesimpulan 2, kesimpulan 3. Kemudian wawancara hanya akan memberikan informasi di tempat yang sudah ditentukan, ya, dan bukan di tempat alamiah. Dalam artian ketika proses wawancara itu, misalkan kita sudah tentukan dia atau kepala sekolah tentukan bahwa nanti kita wawancara di ruang kepala sekolah nih, ya, bisa saja seperti itu. Kehadiran peneliti bisa saja melahirkan respon yang bias. Karena kita hadir sebagai peneliti, ya sudah biasa, ya respon-respon ada yang positif, ada yang negatif, atau dikira kita nanti menyebarkan hal-hal kelemahan-kelemahan di sekolah dan lain-lain. Itu hal yang biasa dalam suatu penelitian. Baik, next. Oke, dokumentasi. Seperti yang saya bahas sebelumnya juga, opsinya itu dokumentasi baik yang berupa dokumen publik ya atau private atau pribadi. Publik misalkan makalah, koran, kemudian laporan umum lah di sekolah itu biasanya cepat kita peroleh. Kalau laporan-laporan keuangan kadang-kadang juga cukup riskan ya bagi kita peneliti-peneliti kualitatif. Kemudian ada kelebihannya terkait dengan dokumen, memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan. Karena biasanya kalau sudah masuk di laporan ya, pengeditan segala macam sehingga bahasanya lebih terstruktur ya, lebih juga tekstual ya. Kemudian dapat diakses kapan saja sumber informasi yang tidak perlu menonjol tadi. Jadinya kalau sudah kita dapat dokumen, ya baik foto, gambar-gambar, atau laporan, ya itu kita bisa membukanya kembali kapan saja ketika memang ada beberapa data yang masih belum maksimal atau belum jenuh kita dapatkan. Kemudian sebagai bukti tertulis bahwa data ini benar-benar dapat menghemat waktu peneliti dalam mentranskripnya, ya. Misalkan data-data laporan sekolah, laporan terkait dengan kurikulum dan lain-lain itu lebih menghemat Bapak Ibu dalam melakukan pengumpulan data. Kelemahannya, Bapak Ibu, tidak semua orang juga memiliki kemampuan artikulasi ya dan persepsi yang setara. Jadi dalam memahami suatu dokumen itu, kenapa kok yang 3 pendekatan tadi, baik observasi dan wawancara itu penting ya, sangat penting kita combine ya, atau kita mix untuk memperkuat ya persepsi kita terhadap data itu. Kadang-kadang apa yang tekstual itu tidak mampu dijelaskan ya secara lengkap. Oke. Kemudian dokumen ini bisa saja diproteksi ya. Ada beberapa misalkan kita dapat nih soft file laporan atau foto-foto dan lain-lain itu ternyata diproteksi ya atau dikunci keamanannya oleh mungkin staf-staf di sekolah atau di lokasi penelitian. Kemudian mengharuskan peneliti menggali informasi dari tempat-tempat yang mungkin saja sulit ditemukan, ya.
Itu kelemahannya. Jadi dokumen-dokumen kadang-kadang tidak di A, kadang-kadang di B atau di C. Nah, hal-hal seperti itu juga sering terjadi di lapangan. Baik, dokumen yang terkomputerisasi masih juga harus teliti untuk mentranskrip secara online atau men-scanningnya terlebih dahulu ya. Sifat-sifat data yang terkomputerisasi ya dalam komputer itu kadang-kadang juga perlu kita lakukan kalau bahasa berkualitatifnya cross check ya. Oke, kemudian materi-materinya sangat mungkin tidak lengkap juga ya. Jadinya itu juga kelemahan dalam dokumentasi. Misalkan nih foto yang Bapak Ibu dapatkan mengindikasikan misalkan adanya rapat ya di tanggal sekian, hari sekian kan tidak ada dalam foto itu, dalam foto-foto ya rapatnya. Nanti kita bisa compare juga dengan hasil wawancara atau dokumen yang sifatnya mungkin tertulis ya. Mohon maaf Bapak, suaranya dia ini berdengung. Dia putus-putus. Jelas? Belum jelas Bapak. Dia terputus-putus. Jadinya materinya kurang jelas gitu. Baik. Halo. Ya, sudah Pak, sudah. Sudah? Nggih. Baik, yang terakhir audio visual. Next. Next, ya. Sudah Pak. Audio visual ya, sudah. Audio visual ini yang saya sampaikan juga bahwa kalau Creswell itu memisah antara dokumen ya tertulis di audio visual. Nah, karena saya mengutip dari pendapatnya Creswell ya dalam bukunya Research Design itu pilihan-pilihannya itu foto ya, video ya, kemudian objek-objek seni, software komputer, film dan lain-lain. Itu masuk di audio visual ya. Kemudian kelebihannya bisa menjadi metode yang tidak terlalu menonjol dalam proses pengumpulan data ya. Foto-foto yang kita dapatkan, kemudian software atau film-film terkait dengan aktivitas-aktivitas di sekolah ya. Itu menjadi salah satu metode yang versi Creswell itu tidak terlalu. Halo Bapak. Bapak. Ya. Suaranya lagi dia terputus-putus Bapak. Sinyalnya nggih, Pak. Oke. Bentar. Halo. Masih suaranya Bapak belum terdengar jelas, Bapak. Halo. Masih belum, Pak. Masih ada suara-suara ini bisingnya. Halo. Terdengar Oke, suara saya? Sudah, Pak, sudah clear. Baik. Ya, udah visual Bapak Ibu ya. Lagi, Bapak. Tadi. Iya. Lagi dia, Bapak. Halo. Halo, ya, Bapak. Ya, bagaimana suara saya? Masih sedikit, Pak. Tapi coba dilanjutkan saja biar nanti bisa lanjut untuk diskusinya sambil Bapak perbaiki. Baik. Yang terakhir, Bapak Ibu, audiovisual, di mana seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa jadi materi audiovisual itu
merupakan materi kreatif yang dibuat dengan potensi apa kita bisa lakukan dalam kualitatif itu kan intinya adalah bagaimana kita memaknai sesuatu ya yang kita dapatkan yaitu dari dokumen, wawancara dan seperti itu. Kemudian bisa saja materinya itu sangat rumit untuk kita tafsirkan. Yang kita kasih foto-foto ini sekolah atau gambar-gambar atau laporan-laporan. Perlu akan kita lakukan penafsiran juga ya, agak rumit misalkan terkait dengan body coding dan lain-lain. Itu kita tanya. Kemudian seperti dokumen awal tadi bisa saja materi visual itu diproteksi ya, tidak bisa kita akses, kita tidak bisa akses audiovisual tersebut ya, karena sifatnya private dan pribadi. Yang terakhir adalah kehadiran peneliti, misalkan seperti kita ya, misalkan mengambil gambar ya di sekolah ya, bisa saja dianggap mengganggu sumber ya, yang ada di sekolah pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan itu terkait dengan 3 metode pengumpulan data yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam penelitian kualitatif. Kita lanjut ke diskusi saja nanti lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Maaf, mungkin jadi terkendala. Nanti kita bisa juga diskusi juga via WhatsApp ya, atau insyaallah di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Oke. Selagi memperbaiki sinyalnya, saya kendalikan, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya oleh pemateri tadi. Ya, walaupun masih ada kendala terkait dengan jaringan di lokasi Bapak pemateri. Baik, di sini kita akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, 3 orang penanya. Jadi untuk ketentuannya pada diskusi ini, yang mau bertanya, Bapak Ibu yang masih kurang paham terkait dengan penyampaian oleh pemateri tadi, terlebih dahulu Bapak Ibu bisa raise hand, mengajukan raise hand, lalu kemudian kami akan tunjuk satu persatu. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti karena keterbatasan waktu dalam diskusi via Zoom kita ini, tenang, masih ada pertemuan kedua kita untuk malam berikutnya, dan juga tetap ada diskusi interaktif melalui WA Group. Jadi tidak usah khawatir walaupun tidak mendapat kesempatan pada malam hari ini, karena memang di sini waktu kita sampai dengan ini sisanya 15 menit lagi. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Pak Dokter, ada Ibu Ridho Rahmatin sudah bergabung bersama kami. Silakan Ibu Ridho, dinyalakan audio serta videonya. Terima kasih. Halo Ibu Ridho. Sudah terdengar? Ya. Oke, Ibu Ridho, dinyalakan audionya. Baik. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Nama saya Ibu Ridho Rahmatin dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada Ibu moderator yang cantik. Pertanyaan saya, di dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, tadi ada 4, ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan audio video. Nah, yang keempat ini sepertinya baru buat saya. Karena setahu saya selama ini teknik pengumpulan data itu hanya 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saya minta penjelasannya yang keempat ini. Karena
Kalau kita menggunakan audio video, di sana kan menggunakan foto, ya, menggunakan tip dan sebagainya. Karena di dalam teknik kita di saat kita melakukan wawancara pun kan kita menggunakan itu. Apakah itu sudah tidak tercover di sana? Ketika kita melakukan observasi, kemudian kita melakukan wawancara, kita bisa saja menggunakan foto, kita bisa saja menggunakan tip dan sebagainya. Tapi kok ada tambahan yang bersifat audio video. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saat ini saya sedang melakukan penelitian kualitatif. Jadi pada saat observasi awal itu saya mewawancarai sumber data. Ya. Di mana saya akan mendapatkan data itu saya wawancarai, tapi itu adalah teknik observasi saya. Nah, apakah di dalam teknik observasi itu kita hanya sifatnya seperti mengamati saja, kemudian mendokumentasikan, atau meminta semacam wawancara terhadap sumber data? Baik, Ibu Ridho Rahmatin. Ya. Mungkin hanya 2 saja ya, karena kita keterbatasan waktu dan juga ada teman-teman Bapak Ibu yang lain sudah raise hand 2 yang sudah mengantri biar semuanya dapat bertanya begitu. Jadi Baik. untuk lebih lanjutnya nanti di diskusi interaktif via WA Group nggih Ibu Ridho Rahmatin. Siap. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baik Assalamualaikum. Pak Dr. Ari, apakah mau langsung dijawab atau kita simpan dulu pertanyaannya? Langsung saja, tidak Baik. apa-apa. Jadi di sini ada 2 pertanyaannya Ibu Ridho Rahmatin, silahkan Bapak Ari dijawab. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan metode pengumpulan data, kok baru ya kita dengarkan bahwa audio visual itu masuk ke dalam ya metode pengumpulan data. Ini pendapatnya John W. Creswell. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca di punya research design. Ya. Kenapa dibedakan? Kalau dokumen versinya John Creswell itu lebih kepada yang tertulis, ya, tidak masuk foto, kemudian video, ya, atau film. Itu dibedakan dia oleh Creswell. Kalau buku-buku yang lain juga ada yang menggunakan 3 konsep dalam pengumpulan data, ada juga menggunakan 4. Kalau kita selama ini di bangku kuliah, misalkan di UM ya, memang beda-beda gayanya ya dalam menentukan metode pengumpulan data dalam kualitatif. Tapi secara umum memang digunakan 3 pendekatan ya. Kalau versinya Prof. Sugiono, dokumen itu baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itu konsep atau pendapatnya Prof. Sugiono. Karena ini perbedaan pendapat para pakar. Kalau Ibu mau menggunakan 3, ya silahkan, apalagi kita mix di antara 3 pendekatan itu. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu, kalau datanya lebih valid, memang harus kita gunakan bukan saja observasi. Bagaimana observasi yang kalau memang seutuhnya ya, kalau versinya Creswell itu peneliti yang utuh, itu peneliti itu saya punya cerita bagaimana Prof. Imron itu meneliti kepemimpinan kiai ya di salah satu pondok pesantren di Jombang. Ya beliau seperti layaknya santri, tidak kelihatan dia sebagai peneliti, tidak menyampaikan surat penelitiannya segala macam, tidak. Itu adalah penelitian yang utuh. Kemudian ada yang tadi yang terang dan samar. Memang kita kalau meneliti, siapa mau datang ke sini, mau melakukan observasi awal atau melakukan penelitian, kan kita sampaikan dulu kepada kepala sekolah, misalkan kalau di sekolah, atau kalau kita meneliti di dinas, mungkin kepala dinasnya dan lain-lain. Ya.
sampaikan. Itu yang juga yang observasi yang terang dan samar-samar. Apakah boleh tidak kita misalkan hanya menggunakan satu metode, misalkan wawancara saja atau observasi saja? Ya boleh-boleh saja, tapi bagaimana kita nanti mengcombine. Makanya kan kalau dalam nanti kita pelajari analisis datanya ya, salah satunya triangulasi itu di antara 3 triangulasi, baik triangulasi sumber ya, sumber itu orang. Misalkan Bapak Ibu mau tanya nih, bagaimana disiplinnya kepala sekolah A ya. Kita tanya respondennya, misalkan tanya guru A, apakah kepala sekolah hadir tepat waktu? Oh iya Pak, hadir. Jam berapa biasa hadir? Oh jam 6:30 sudah hadir. Kemudian tanya lagi responden B atau narasumber B dengan pertanyaan yang sama. Apakah Bapak kepala sekolah hadir tepat waktu? Oh iya. Jam berapa biasa datang? Oh jam 7:45 misalnya. Intinya sebelum jam 7 lah. Kemudian ada lagi katanya yang C itu ada sumber ya, jadi orang-orang ya. Kita C, kok berbeda dengan 2 tadi? Kenapa? Itu nanti kita combine lagi dengan yang lain, misalkan atau peserta didik atau siswa-siswa di situ. Nah, bagaimana dengan observasi? Observasi itu juga seperti itu. Kalau ada kasus negatif, Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan nih, Bapak Ibu tanya, kepala sekolah itu ada 2 orang yang menyatakan dia tepat waktu, 1 orang yang tidak, ya itu namanya kasus negatif. Ada apa? Ya, nah, baru kita nanti combine dengan observasi. Kita sebelum jam 7 itu sudah hadir di situ, kita lihat, nongkrongin, benar tidak sekolahnya ada waktu. Mohon maaf Bapak, audionya lagi Bapak. Ya. Suaranya Bapak. Oke. Baik, terdengar Bapak Ibu? Masih ini. Masih kurang jelas Bapak? Masih kurang jelas ya. Oke, ini sudah. Oke. Oke. Baik. Silakan mungkin ada yang belum jelas Ibu penanya tadi, Ibu siapa tadi, Ibu moderator? Ibu Ridho. Jadi begini Bapak, biar untuk mempermudah untuk teman-teman juga yang sudah mengantri bertanya, nanti untuk kejelasannya untuk diskusi lanjutnya melalui diskusi interaktifnya, tadi pertanyaan dari Ibu Ridho Rahmati mungkin bisa disambung di sana, karena mengingat waktunya sudah mepet sekali, kita sudah di penghujung waktu ini Bapak. Baik. Oke. Jadi itu nanti sistemnya nggih Bapak. Dan juga ada pertemuan kedua kita untuk besok malam. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, Ibu ini ya, Irma Syatri. Silahkan Ibu. Ibu Irma, halo. Halo Ibu Irma. Oke, sudah bergabung bersama kami Ibu. Silahkan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Halo Ibu Irma. Oke, kita kembali ke Ibu Atik. Halo Ibu Atik. Bisa di-unmute Ibu Atik? Halo Ibu Atik. Ya, halo. Oke. Silakan Ibu Atik untuk diutarakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi yang ingin saya tanyakan sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak pembicara. Sudah sebagian gitu, sudah dijawab waktu pertanyaan pertama. Nah, ini yang utama untuk yang wawancara Pak, apakah si part ya yang teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, apakah semua yang disampaikan, artinya jawaban dari si partisipan itu kita catat, kita rekam semuanya Pak, yang nanti mungkin hasilnya itu akan kita katakanlah buat deskripsi atau disimpulkan, itu maksud saya. Karena wawancaranya adalah diminta suatu pendapat gitu loh.
Demikian Pak, pertanyaan saya. Silakan Bapak bisa langsung ditanggapi. Halo? Halo Bapak. Oke, masih mungkin jaringannya ini Bu Ati. Oh iya, iya. Masih menguji kesabaran kita semua sama jaringan ini. Nggih. Nggih. Pada intinya tadi sudah disampaikan Bu untuk Nggih. sudah. Jadi gini, nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan kejelasan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita, nanti juga akan di-share terkait dengan materinya ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa continue untuk mengecek apa tadi yang sudah disampaikan, dan Bapak Ibu bisa belajar juga melalui materi yang sudah di-share nanti oleh admin, begitu. Yeah. Baik. Halo Mbak Dr. Ari. Oke, sudah terlempar ini. Kebetulan sudah terlempar Pak Dr. Ari ini, Ibu. Jadi mungkin nanti kita ini saja, nggih, kita lanjutkan di diskusi interaktifnya melalui WA Group, atau mungkin ditampung dulu pertanyaannya Ibu. Besok malam kita kupas lagi, nggih. Karena juga di sini sudah menunjukkan udah 1,5 jam kita berdiskusi di Zoom ini. Oke, Pak Dr. Ari sudah bergabung. Halo Pak Dokter. Di unmute Bapak. Suaranya belum terdengar, masih di mute itu Pak. Halo Pak Dr. Ari. Halo Pak Dr. Ari, apakah suara saya terdengar? Oke. Sebentar Bapak, sebentar. Sudah Bapak? Ya. Terima kasih. Oke. Tadi ya, coba apa namanya, tapi bahas host yang mengaktifkan. Suaranya masih kurang jelas Bapak. Oke, bisa dicoba lagi Pak. Sudah di ask to mute-nya. Ya. Halo, Ibu. Masih semangat ini, mohon maaf. Sinyal kayaknya. Oke, suaranya juga masih terputus-putus Bapak. Malah ada yang hilang, ada yang tidak terdengar. Ada yang kurang jelas. Oke. Apa kita lanjut? Mungkin langsung aja untuk closing statement-nya Bapak. Baik, halo, dengar suara saya? Dia. Moderator? Oke, sudah jelas sekarang. Putus ya? Sudah jelas sekarang Bapak. Sudah jelas? Mungkin langsung closing statement-nya saja Pak, biar ini, karena waktunya sudah lewat begitu. Oke. Oke. Dalam metode pengumpulan kualitatif data di variabel, sebenarnya atau peneliti menggunakan 3 metode pengumpulan data atau mix ya, baik itu observasi, wawancara, dan dokumen ya, atau dokumentasi. Kenapa kok menggunakan 3 itu? Data yang Bapak Ibu dapatkan lebih valid aja. Kenapa? Karena data itu supaya data itu
jenuh. Jenuh itu muncul berkali-kali hal yang sama. Itu kategorikan data yang paling variabel. Mungkin itu dari saya. Aplikasi WA Group ya, apa yang menjadi permasalahan atau yang kurang jelas dalam proses penyampaian atau diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih moderator dan Bapak Ibu sudah hadir aktif ya sampai jam 9:30. Saya lihat Bapak Ibu masih semangat ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ari Irawan sudah memberikan kami closing statement. Jadi Bapak Ibu di sini diperjelas lagi, diingatkan kembali bahwa besok malam juga masih ada diskusi kita pada via Zoom ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih menampung pertanyaannya besok bisa diutarakan atau mungkin ada yang ada yang lebih ini yang mau lebih tanya lagi lebih dalam lagi bisa melalui WA Group. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini untuk mengikuti diskusi kita yang luar biasa. Walaupun banyak kendalanya, tapi alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktunya. Baik, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.